Telkom ini menutup layanan e-commerce belanja.com. Penutupan ini lantaran perusahaan plat merah ini ingin fokus mengembangkan dan menangkap peluang bisnis e-commerce di segmen korporasi dan UMKM. Direktur Digital Bisnis Telkom, Fajrin Rashid menjelaskan salah satu cara untuk mengembangkan e-commerce di pasar enterprise ini dengan mengembangkan pasar digital UMKM. Sehingga terhitung 1 Oktober 2020, Telkom hanya akan fokus pada bisnis e-commerce di segmen korporasi dan UMKM melalui transaksi business to business. Dengan penutupan belanja.com, pihak belanja.com akan menyelesaikan hal-hal yang terkait penyelesaian kemitraan bisnis retail sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. Dan kita akan lihat seperti apa pergerakan saham TLKM atau Telekomunikasi Indonesia hingga sekarang 13.54 ini menguat 1,72% ke level Rp2.950 per saham. Jadi ini artinya belanja.com ternyata hanya berusia 6 tahun ya. Kalau manusia ini berarti baru masuk SD. Karena mulai 1 September Telkom akan menutup layanan e-commerce ini. Bye-bye belanja.com. Ya sayang sekali ya. Jadi sebenarnya belanja.com ini pun juga sebenarnya merupakan marketplace patungan antara Telkom dan juga eBay. E-commerce asal Amerika Serikat. Belanja.com didirikan pada 2014. Komposisinya itu ada Telkom 60% di dalamnya sebagai pemegang saham. Dan juga eBay 40%. Nah, jadi ada yang unik nih. Kalau di belanja.com adalah pembeli bisa menemukan langsung barang-barang yang dijual di eBay. Dalam perjalanannya nama belanja.com memang kurang terdengar ketimbang misalnya Tokopedia, Bukalapak atau Shopee ya. Tapi sebenarnya di belanja.com nih banyak makanan-makanan itu loh, kemasan yang siap dimakan gitu loh, masakan rumahan gitu sebenarnya. Bantu UMKM juga ya artinya sebenarnya. Iya. Gimana, Saya sebenarnya belum pernah sekalipun belanja di belanja.com gitu ya, tapi sudah terlanjur hilang sekarang, jadi saya sudah tidak punya kesempatan lagi. Jadi akhirnya lini bisnis ini tidak jadi fokus Telkom ya. Lalu pertanyaannya, apa fokus Telkom berikutnya? Jangan-jangan investasi di Gojek. Nah ini akan menjadi informasi berikutnya. Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN bersikap terbuka terhadap rencana Telkom berinvestasi di Gojek. Telkom dinilai masih memiliki ruang untuk ekspansi dengan kondisi keuangan yang baik. Staf khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulinga mengatakan tidak seluruh perusahaan BUMN harus melakukan efisiensi di kondisi saat ini. Beberapa BUMN tertentu dinilai memungkinkan untuk ekspansi seperti Telkom. Sebelumnya, Direktur Keuangan Telkom Heri Supriyadi mengomentari kabar rencana berinvestasi di Gojek. Dan menurutnya, rencana ini sejalan dengan pengembangan grup Telkom di bidang digital services. Kalau dihitung bahwa Gojek ini adalah sesuatu yang memungkinkan ke depan dan cukup baik untuk perkembangannya, kenapa enggak gitu ya? Kita sih membuka ruang betul kepada teman-teman di BUMN untuk ekspansi yang tadi itu. Seperti kan saya katakan bahwa Telkom untuk saat ini memungkinkan untuk ekspansi dan bisa masuk. Kan harga-harga market lagi turun nih kan. Justru ketika kita punya uang, disinilah saatnya kita ngambilin barang-barang yang agak murah gitu. Teman-teman nih kalau benar nih ya, ini masuknya Telkom misalnya lewat Telkomsel ke Gojek, ini bakal mempercepat penguatan ekonomi digital di Indonesia, di mana kedua belah pihak pasti bakal dapat untung sih ya, mengingat keduanya merupakan pimpinan pasar di industrinya masing-masing. Iya, meskipun sebenarnya kalau persaingan di ride hailing ini ketat banget ya, benar-benar ketat sekali, mungkin lebih ketat dari persaingan antara Trump dengan Biden. Anyway, tahun lalu aja nih pendapatan bisnis digital Telkomsel naik 23,1% secara tahunan menjadi 58,24 triliun rupiah. Nah, apalagi dengan berkembangnya bisnis data dan digital, lalu ekosistem Gojek yang memiliki jutaan pengguna, mitra pengemudi maupun juga pelaku bisnis ini menjadi potensi pasar yang menggiurkan bagi Telkomsel. Nah, kita akan tunggu saja seperti apa nih perkawinan bisnis dari dua raksasa industri telekomunikasi dan layanan berbasis online ini ya. Biasanya kalau udah jelas, nanti kelihatan tuh rencana bisnisnya akan seperti apa. Ya, kita nantikan ya Gojek dan juga mungkin Telkom bisa berbicara ya di CNBC Indonesia terkait dengan rencana ini.